Selamat pagi Ibu Apri Dwi Saraswati. Perkenalkan, nama saya Dina Utami Agustin, mahasiswa PPG kategori 1. Ingin sharing dengan Ibu, ingin mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan masalah-masalah yang sering terjadi di sekolahan kita sebagai guru. Yang pertama ya Bu, banyak sekali yang terjadi di kelas kita atau kelas pada umumnya ya. Menurut Ibu, faktor apa saja sih yang menjadi penyebab rendahnya motivasi belajar siswa? Kalau menurut saya, sepanjang saya mengajar itu, yang pertama adalah anak itu malas membaca. Itu nomor satu, karena walau bagaimanapun anak itu kalau di kelas itu mungkin masih bisa ya kita langsung baca mau, tapi kalau untuk tugas itu pasti mereka kebanyakan nggak mau dan males. Iya. Terus selain itu juga dari orang tua juga ya, karena di lingkungan sekolah kita kan Ibu tahu ya kondisi kehidupan perekonomian keluarga, Ekonominya yang di bawah ya. Di lingkungan sekolah kita rendah, jadi anak juga jarang diajak untuk komunikasi, diajak bercerita atau apa, makanya orang tua lebih banyak sibuk bekerja. Itu sih yang lebih sering. Jadi kurangnya motivasi itu ya selain dari dirinya juga ya Bu ya, untuk mau untuk belajar, dari lingkungan dukungan dari keluarganya juga kurang, sehingga ya, anak jatuhnya banyak main. Iya betul. Kemudian yang kedua Bu, menurut Ibu mengenai faktor apa saja yang menjadi penyebab rendahnya kemampuan literasi siswa? Karena sekarang ini kan dengan adanya gadget ya, mereka itu terkadang malas untuk membaca buku-buku yang ada pengetahuannya, atau jangankan buku-buku yang lain ya Bu, untuk pelajaran saja mereka agak malas ya. Bagaimana menurut Ibu? Apa saja sebabnya? Ya, salah satunya yang tadi ya, khususnya di lingkup keluarga ya. Yang pertama, motivasi dari orang tua itu kurang, dorongan dari orang tua untuk belajar aja kurang. Karena tadi faktor ekonomi, orang tua lebih cenderung bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya keluarga tersebut. Terus yang kedua, gadget itu sangat pengaruh besar ya, apalagi di era sekarang ini, era digital, dan anak-anak cenderung lebih menggunakan HP. Jadi HP itu bukan untuk membaca misalkan tugas atau apa, lebih banyak untuk game seperti itu, dan kontrol dari orang tua juga kurang otomatis, karena walaupun orang tua ya ada sih di lingkungan kita 1-2 gitu yang diberikan atau dipercayakan untuk memiliki HP, tapi ya itu kontrol dari orang tua yang sangat kurang, sehingga anak lebih cenderung banyak bermainnya saja ya. Nah, sedangkan kalau orang tugas mereka hanya mencari jawabannya saja betul. Gadget itu ya, tanpa untuk harus membaca referensi atau apa gitu ya. Baik. Kemudian yang ketiga Bu, faktor apa yang menjadi penyebab terhambatnya atau terbatasnya komunikasi antara orang tua dan guru? Seperti yang sering terjadi ya Bu, kita mengundang rapat ternyata mereka sulit untuk datang. Betul. Bagaimana Bu itu? Apa saja penyebabnya? Iya. Kesulitan di kita itu kompleks ya, khususnya ya mungkin Ibu juga sudah paham di lingkungan sekolah kita, karena ekonomi sangat rendah, jadi orang tua lebih banyak bekerja. Jadi kalau kita panggil sulit, kecuali kalau kondisinya misalkan keterkaitan dengan hal yang sifatnya HCP lah, ya udah jadi umum lah gitu lah. Nah itu baru lah. Atau mungkin anaknya ada masalah. Ya itu juga sangat sulit biasanya kan kalau justru masalah ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, faktor dari keadaan si anak terhadap keluarganya, misalkan terjadinya broken home. Seperti itu kan, jadi masalah ibunya, di mana ayahnya, masalah faktor hubungan antara keluarga itu yang tidak harmonis. Jadi biasanya orang tua itu cenderung
ya tidak mau tahu karena kan broken home itu ayahnya kemana, Iya betul. ibunya kemana, lebih banyak ke neneknya juga Iya. tidak paham. Dan Seperti neneknya itu juga sih. kurang paham. Seperti itu sih. Kemudian Apa, ibu, Pak? Ya. kemudian menurut ibu, mengapa guru-guru sekarang ini belum mengoptimalkan dalam penggunaan model-model pembelajaran yang inovatif? Kalau menurut saya khususnya yang muda ya, yang maksudnya yang kita yang anak guru Yang masih muda fresh yang ya, masih Bu. fresh itu sih sebenarnya udah melaksanakan Sudah, ya. ya kan, sudah melaksanakan seperti kita menggunakan layar Google Meet atau misalkan pembelajaran dengan media lewat kita kan ada proyektor ya sekolah kita ya, Ya OHP, HP misalkan PowerPoint gitu kan, atau misalkan lewat video banyak lah gitu. Tapi khususnya untuk yang senior mungkin perlu kita bantu juga sih sebenarnya sharing. Yang jelas sih itu, cuma kendalanya adalah jika kita memberikan misalkan semacam Google Meet lah, kita kasih pembelajaran yang satu anak di sekolah di rumah kita ini, kendalanya ya di kuota, jaringan, ya, seperti kuotanya. itu. Kalau dari sekolah sih alhamdulillah, maksudnya untuk proyektor itu sudah ada sekolah. Terus kita juga sebagai guru-guru muda itu ya sudah mengerti lah itu, nanti walaupun itu kita misalkan ada perkembangan yang biasanya dari pelatihan sih. Dengan adanya pelatihan nanti bisa meningkatkan, Iya, meningkatkan kita motivasi guru untuk menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif. Betul ya. Baik, yang kelima ibu, ini yang sering terjadi ya di kelas-kelas kita, pembelajaran yang mungkin ya sering banget ini ya. Menurut ibu, mengapa siswa sering mengalami kesulitan saat mengerjakan soal-soal numerasi, terutama pada soal uraian atau soal cerita? Oh ya, pertama karena faktor kurang berlatih di rumah, ya kan, karena tadi balik lagi ke awal, dorongan dari orang tua itu kurang untuk belajar, ya kan, karena faktor tadi ekonomi, orang tua lebih cenderung cari uang untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Yang kedua karena faktor rendahnya kemampuan orang tua untuk memberikan memecahkan masalah soal-soal atau materi yang diberikan dari sekolah, karena tingkat ya mungkin kondisinya tingkat akademiknya kurang. Ya, jadi kemampuan orang tua untuk mengarahkan si anak ini harus bagaimana saat menghadapi soal seperti ini. Iya, atau untuk mengajarkan mereka untuk berliterasi yang baik, untuk khususnya numerasi ya, karena mereka tidak paham soal-soal. Ya betul. Saat mereka belajar literasi dengan baik kan otomatis nanti akan berkembang untuk memahami apa sih soal literasi ini maksudnya. Kesulitannya di situ sih kebanyakan. Yang terakhir ibu, ini sebelum kita menutup wawancara ini, menurut ibu mengapa guru-guru belum mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran berbasis media teknologi informasi seperti tadi contohnya OHP gitu kan, PPT atau slide yang lainnya gitu. Mengapa nih Bu? Sebenarnya kalau di sekolah kita menggunakan proyektor itu ya kira-kira durasinya kalau di kelas saya itu misalkan kalau untuk sebulan ya bisa 2 kali atau 3 kali tergantung dari materi pembelajaran. Sebenarnya sih sudah disesuaikan dengan materi ya. Cuma hanya saja kalau kita misalkan memberikan tugas secara daring aja, seperti kondisi waktu pandemi itu kesulitan karena faktor ya tadi kuota jaringan, anak-anak juga tidak paham juga, atau HP lah yang tidak ada ya, HP ya, terkadang mereka satu bisa buat berempat ya, betul. Atau kadang dibawa sama orang tuanya, sehingga saat kita akan melakukan Google Meet atau Zoom kita tidak bisa melaksanakannya dengan maksimal ya. Itu sih kendalanya. Kalau dari segi pembelajaran inovasi dari gurunya, termasuk yang muda-muda tadi ya, itu ya alhamdulillah sih untuk menggunakan hal-hal yang seperti itu bisalah kita gunakan. Paling untuk hal yang baru ya kita perlu belajar dengan ya rekan sejauh kita yang lain atau dari pelatihan. Ya, dengan pelatihan
dan pelatihan ya Bu ya. Betul. Jadi intinya untuk faktor-faktor penyebab masalah yang sering terjadi di sekolah kita ini adalah intinya adalah faktor dari ekonomi ya Bu ya, Ekonomi, yang ya. paling inti itu, karena dari faktor ekonomi itu orang tua yang sibuk sehingga kurang untuk memperhatikan siswanya dalam pembelajaran, baik dalam hal literasi ataupun numerasi ya. Ya, Jadi tambah betul. Tambah Jadi, lagi dengan faktor betul. keluarga. Iya, faktor Keharmonisan dengan keluarga ya. broken home tadi ya, jadi agak berkurang juga perhatiannya. Baik Ibu Apri, terima kasih atas waktunya. Ya. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi Ya. dan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah nanti ke depannya, Ya. supaya pembelajaran lebih inovatif dan anak-anak lebih bertermotivasi dalam belajar. Ya. Terima kasih. Sama-sama Bu Dina.